perhatikan teman-teman mana-mana yang mereka udah mulai licin kayak belut, harus kita perhatiin lagi, bahasanya mah begitu. Licin, wah nih mulai licin. Gimana caranya kita untuk nangkep dia? Kenapa? Tanda sayang. Namanya sayang menjaga. Bagaimana yang Ustaz kita bilang tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu dasar itu. Nah, kita harus sayang sama diri kita. Kita harus sayang sama tetangga kita. Kita harus sayang sama semua. Kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban terhadap diri kita sendiri. Kita punya kewajiban terhadap keluarga kita. Kita punya kewajiban terhadap tetangga kita. Semua kita mempunyai kewajiban. Oleh sebab itu saling peduli satu sama lain. Harus saling jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus Ustaz ya. Melanjutkan sedikit dari pelajaran Ar-Risalah Al-Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqh wa Tasawuf li Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi hafizahullah rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kita masuk daripada wa ma'asil ain, dan daripada maksiat mata. Maksiat mata. Mithlu an-nazar ila nisa al-ajnabiyyat. Salah satu maksiat mata bagi laki-laki itu adalah melihat perempuan yang asing, perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang gak ada ikatan darah gitu. Sepupu itu ajnabiyah, kalau bukan ada kaitannya saudara sesusu. Sepupu kita atau sepupu gak? Anaknya kita punya mamang, ini mamang punya anak perempuan, nah, itu namanya sepupu. Itu kalau dari kecilnya dia nggak disusuin nama emak kita, atau kita nggak disusuin nama emak dia, maka itu perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang asing, boleh dinikahi. Jadi ada yang punya sepupu cakep gak? Nikahin nggak apa-apa. Tapi kadang orang nggak paham gitu, nggak pahamnya kenapa? Ya karena seperti itu, nggak ya bahasanya saudara, diumum saudara jangan, itu mah saudara jangan gitu. Tapi kalau dari kalangan habaib itu malah mereka saling memperkuat antara keluarga. Sepupu sama sepupu dinikahin selagi nggak ada hubungan saudara susu. Sepupu 2 kali dinikahin, ya kan? Anaknya sepupu dinikahin, seperti itu untuk memperkuat daripada keluarga. Yang pertama daripada maksiat mata adalah melihat perempuan yang asing. Gitu. Melihat perempuan yang asing. Yang perempuan ya melihat laki-laki yang asing. Wa nazaril aurat, dan juga melihat daripada aurat. Melihat daripada aurat itu juga termasuk daripada maksiat mata. Yang laki melihat aurat yang laki-laki juga maksiat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai. Nah, ini kadang di sini masih banyak nih yang pakai celana pendek ya. Rajinnya apa? Ngajinya Masya Allah rajin-rajin. Ana yakin kalau antum rajin ngajinya, Masya Allah, ibadah masih sekuat tenaga, berusaha, Insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Tapi kakinya nggak ikut. Kenapa? Kaki masih sering dibuka dengkulnya, pendek, masih sering pakai celana pendek keluar gitu. Jadi gimana tuh masuk surga tapi nggak pakai celana pendek tuh? Apa nggak pakai kaki tuh? Gimana gitu? Maksudnya apa? Maksudnya sayang gitu. Kita jangan sampai hal-hal yang sepele malah merusak ibadah kita. Jangan sampai seperti itu. Itu capek-capek ibadah, ya kan, pulang kerja maksain buat ngaji, ya kan, capek ngantuk paksain kita belum sholat, maksain sholat. Udah capek-capek kita udah berkorban, capek. Tapi jangan sampai hal-hal sepele itu malah merusak ibadah, merusak pahala ibadah. Gitu. Jadi harus dijaga nih auratnya nih. Gitu. Alhamdulillah tahadus binikmah nggak punya celana pendek di rumah. Sampai waktu itu ada yang main ke rumah mau minjem celana pendek, anak bilang anak nggak punya celana pendek. Gitu.
Karena punyanya sarung gitu. Tidur juga pakai sarung udah biasa. Gitu. Kenapa? Karena pakai sarung enak. Adem. Keangin-anginan gitu. Ada nikah enak. Jadi maksiat mata itu adalah melihat perempuan yang asing ataupun melihat laki-laki yang asing. Gitu. Melihatnya dengan melihat dengan melihat pandangan yang lama, melihat apalagi melihatnya dengan ada nafsunya seperti itu, meningkatkan hawa nafsunya begitu. Itu dosa tuh, maksiat mata tuh seperti itu. Kemudian melihat daripada aurat, melihat aurat laki-laki, yang laki-laki melihat aurat laki-laki, dosa, maksiat mata. Apalagi melihat yang perempuan, apalagi ataupun sebaliknya perempuan yang melihat laki-laki juga demikian. Wan nazar bil istihqar ilal muslim, dan juga melihat dengan mata yang julid, mata yang sinis, mata galak, mata apa lagi enak bahasanya? Tahu kan mata-mata yang gak enak tuh ngeliatin orang mata itu? Gitu. Nah itu seperti itu juga termasuk daripada maksiat. Wa kemudian wan nazar fi baitil ghairi bi ghairi iznihi wa ghairi dzalik, dan juga melihat rumah, bukan rumah kita nih, rumah orang lain tanpa izin orang lain. Kita melihat orang rumah ini tapi yang punya nggak ngizin kita untuk melihat, atau kita nggak izin untuk melihat rumahnya, maka itu termasuk daripada maksiat mata. Makanya kalau kemarin yang kita udah bahas, adab daripada berjalan, la yaltafit yaminan wala shimalan, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW, beliau pada saat lagi jalan, adabnya, kebiasaan beliau kalau berjalan, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Nggak kayak kita. Kalau kita bagaimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum tapi udah dibuka pintu. Itu kita tuh kayak gitu. Assalamualaikum udah di pintu, atau assalamualaikum udah di ruang tamu. Nggak boleh seperti itu. Nah itu harus kita kurang-kurangin tuh. Itu daripada adab yang pertama adab bertamu, yang kedua juga untuk menjaga mata agar nggak jatuh daripada maksiat. Gitu. Bahkan adab bertamu juga, kalau misalkan kita 3 kali assalamualaikum nggak ada yang jawab, yaudah. Next time balik lagi. Next time balik lagi gitu. Jadi nggak assalamualaikum. Ini sampai ngomong ke kaca gitu. Itu dosa tuh seperti itu. Maksiat mata tuh. Ya, kita ngelihat rumah orang tanpa izin orangnya, atau izin orang yang nggak ngizinin, itu dosa. Bahkan pernah dibahas juga, kita lagi bertamu. Adab bertamu, kita lagi bertamu. Pada saat kita ingin ke toilet, izin ke toilet, tujuan kita diizinin sama yang punya rumah, saya izin ke toilet dong. Oh iya silakan. Toiletnya di mana? Toiletnya lurus mentok belok kanan. Misalkan gitu. Ya udah, tujuan kita ke toilet. Bukan sidak. Sambil jalan tingap. Enggak seperti itu. Enggak boleh kita seperti itu. Enggak ada adabnya seperti itu. Jadi harus beradab. Wagairi dzalik, dan juga selain daripada itu, yakni maksiat mata, seperti melihat kemunkaran, ya, kamusyahadatil munkar, seperti melihat kemunkaran, suatu yang tidak benar, tapi hati kita nih nggak ingkar, hati kita nggak benci melihat ketidakbenaran itu, maka kita termasuk daripada maksiat mata. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemunkaran, suatu hal yang melanggar agama, maka hendaknya harus wajib bagi kita merapihkan kerusakan tersebut dengan tangan kita. Fa in lam yastati fabilisani. Kalau nggak bisa kita rubah pakai tangan kita, maksudnya kita arahkan, maka kita beritahukan, kita ceramahkan, kalau bahasa kerennya gitu ya, atau kita kasih masukan seperti itu. Tapi lihat keadaannya.
gitu. Nggak bisa orang lagi mabok terus kita dosa lo masuk neraka, nggak bisa seperti itu. Lihat nanti waktu besok gitu. Kalau lagi mabok gitu terus kita tegur begitu, ya udah biarin gue masuk neraka dah gitu. Malah begitu dia jawabannya, ya orang lagi error kan gitu. Kewajiban kita hal-hal kayak gitu, kewajiban kita tuh, kewajiban kita semua. Mau ngelihat sesuatu keburukan, sesuatu yang nggak pas, yang melanggar agama, itu kewajiban kita untuk kita rubah. Apalagi kita yang tahu, kita yang paham, itu kewajiban kita. Kalau nggak bisa pakai lisan, fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa pakai lisan, maka pakai hati. Maksudnya ingkar, ya salah nih orang, sian banget nih orang. Gitu. Seharusnya dia begini, gitu. Ingkar, nggak suka gitu ngelihat kerusakan yang ada tuh, nggak suka. Gitu. Nah itu yang melalui hati itu adalah Wadhalika adhaful iman, itu yang paling selemah-lemahnya iman itu seperti itu. Yang mengingkari apa yang orang lakukan, yakni burukan atau kesalahan gitu, dari hati kita. Kayak kalau misalkan kita melihat teman kita yang bisa dibilang kejeblos, itu kalau kita nggak bisa ngerubahnya, ya kita minimal kita doain. Ya Allah, kasihan banget. Mudah-mudahan dia bisa berubah ya Allah, begitu. Doa pakai sebisa-bisanya, hati enak kita doa tuh gimana, udah nggak harus pakai bahasa Arab, sebisa-bisanya, yang penting hati tulus doa, berusaha tulus. Doa tuh nggak harus setiap habis sholat aja, enggak. Itu melihat mana yang kiranya nggak pas, ya Allah kesian amat, mudah-mudahan bisa berubah. Kan seperti itu. Ketika kita nggak bisa merubah makhluknya Allah, ya kan, dengan keadaan kita, dengan apa yang kita bisa, maka kita harus kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Gitu. Kalau kita nggak bisa menguasai hati manusia, maka kita harus kuasai, yakni kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hati-hati para manusia. Harus seperti itu. Taghyir bil yad wajib ala wulatil amr wulatil amr. Merubah seseorang dengan tangan, maksudnya merubah keadaan itu yang tadinya nggak buruk menjadi wajib, menjadi apa, jadi yang tadinya buruk jadi nggak buruk, itu wajib atas setiap para orang-orang yang punya kekuasaan seperti pemerintah, kerajaan, wa'alal aba fi auladihim, bapak terhadap anaknya, ya kan, kakak terhadap adiknya, wazauj fi zaujatih, suami terhadap istrinya, itu wajib tuh seperti itu. Wasayyid fi abdih, raja atau tuan sama hambanya atau budaknya, kalau dulu kan zaman perbudakan. Itu harus merubah yang tadinya buruk menjadi nggak buruk. Kita harus menegakkan kalimat itu, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Harus seperti itu. Tapi harus ingat lagi, harus lihat keadaan. Kata Imam Haddad tuh, kalau misalkan kita tegakkan nahi munkar, tapi kita tegakkan nahi munkar itu malah menjadi lebih parah, lebih baik atau wajib bagi kita diem. Kita mau negakin nahi munkar nih, tapi yang kita tegakin efek sampingnya jadi lebih parah, maka wajib atas kita diem. Lebih baik diem ketimbang kita menegakkan nahi munkar. Ini menegakkan nahi munkar juga harus ada caranya. Gitu. Contohnya orang mabuk kayak tadi, nggak usah jauh-jauh. Ada seorang ulama besar, beliau datang ke Indonesia, melihat keadaan Indonesia. Di Indonesia kan unik. Uniknya kenapa? Ada dangdut. Dangdut ini ada orang yang udah macam-macam dah, happy, senang, ya kan, joget-joget. Kebetulan ulama lagi lewat pinggiran dangdut tersebut, melihat banyak orang seperti itu, ya kan, happy, joget, enak, seru gitu kan. Mukanya tuh benar-benar menggambarkan kehappyannya.
karena joget. Entah bagaimana pokoknya apa yang beliau katakan dalam hatinya atau beliau doakan, ya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan dia yang sekarang ini kau jadikan nanti kelak di akhirat dia bahagia seperti ini ya. Maksudnya apa? Mendoakan. Ya Allah, jadikanlah kebahagiaan dia seperti ini, jadikan juga kebahagiaan dia kelak di akhirat seperti ini, yakni bahagia. Kalau misalkan kita merubah orang udah kenal ngaji, kita suruh ngaji, ya itu mah lebih mudah. Yang lebih sulit atau lebih ekstra adalah bagaimana kita orang nggak ngaji jadi ngaji, itu lebih ekstra dan pahalanya juga ekstra. Nah ini kita harus bareng-bareng nih, kerjasama. Ini alhamdulillah kita udah berjalan mungkin 2 tahun atau lebih. Kenapa kita berjalan sampai sejauh ini? Bukan karena anaknya, bukan karena Habib Syakirnya, tapi karena alhamdulillah bareng-bareng kepedulian kita ini mulai timbul. Jadi mana-mana yang kiranya nggak ngaji ya kita berusaha tegur, mana-mana yang kiranya nggak bagus ya kita berusaha rubah. Itu bukan karena anaknya, bukan karena Habib, tapi alhamdulillah karena kepedulian kita mulai timbul. Dan itu emang kewajiban kita seperti itu. Gitu. Dan juga malam Sabtu ini yang ngaji ikro udah mulai kagak, ya kan? Ngajinya demen ngaji kuping, baca kagak bisa. Gitu. Harus lebih semangat lagi, ya kan? Harus lebih semangat. Sekarang nih jangan sampai hal dunia mengalahkan akhirat kita. Gitu. Jadi kalau kita hitung-hitungin kita ngaji seminggu cuma 2 kali, malam Jumat sama malam Sabtu. Begitu dong. Apa mau ditambah jadi setiap malam? Seminggu 2 kali aja ngapa ya. Ini pengajian Iqra udah mulai menipis nih. Tadi rame banget sampai kita pegel, sampai pegel duduknya. 2 jam bisa sila begini. Gitu. Dan itu tanya nama guru, mungkin tanya nama ustadz. Ngajarin orang baca sama ceramah, enakan ceramah. Iya, orang baca kita bilang, ini salah. Dia ulang lagi, salah lagi. Yang tadi kita sabar sampai mulai gondok. Bayangin. Yang tadi kita sabar sampai mulai ngegas gitu. Iya namanya juga manusiawi. Kita ini manusiawi. Ya guru, ustadz juga bukan malaikat. Manusiawi kesannya. Ya tapi itu tinggal bagaimana kita yang masing-masing. Ya kan? Tinggal bagaimana kita yang masing-masing untuk mengatur ya emosi kita gitu. Ya kita sekarang serba salah, bingung juga saat dikerasin kabur, ya kan? Dilembekin juga keenakan. Gitu. Kalau sama orang dulu mah, waduh, salah dikit sabet. Batang sapu sampai patah, garis, rotan, udah macam-macam udah apaan baik. Gitu. Nah ini sekarang nih pengajian sekarang udah enak nih. Ya ngaji di tahun sekarang ini udah enak, nggak kayak dulu. Gitu. Nah makanya enaknya ini upayakan untuk apa? Paksain diri kita. Awal mulanya itu emang harus dipaksakan. Awal mulanya harus dipaksakan. Nanti kesananya jadi kebiasaan. Alhamdulillah. Doa orang tua jalan, keberkahan sedikit-sedikit jalan, sampai Allah berikan taufik. Jadi apa yang kita laksanakan itu jadi kenikmatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.